pengalaman ibu ya. Ada nggak hal-hal yang unik selama ibu menjabat di? Sebenarnya banyak pengalaman ya. Ya. Yang pertama itu mungkin yang tidak terlupakan mungkin awal-awal saya menjabat ya. Karena kan Sebagai dokter misalnya, kita berapa ibu biasanya menangani dokter apa umum kah, anak kah? kebetulan fokus saya waktu masih di pelayanan di puskesmas itu ke Itu ada puskesmas anak, ibu dan anak ya kalau nggak salah ya, mau dibuka itu ya. Nika merupakan pengembangan ya, karena kan kita di Denpasar Nika ada untuk tahun ini saja puskesmas saya sasaran penduduknya Denpasar Nika 111.000 lebih. Peran serta dari pemerintah Desa Tegaharum terkait dengan kepedulian kepada masyarakat. Salah satunya kan ada stunting, demam berdarah. Pemerintah Tegaharum ini sangat luar biasa sih. Mungkin ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau, Bapak Kemang Adi Widiantara ya. Pak Mokal idola ya. Halo Sobat Genta, kembali lagi bersama saya Degenta. Kita berjumpa lagi di acara Podcast Genta, di mana podcast ini memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik tentunya kepada seluruh masyarakat yang menonton video Podcast Genta, khususnya kepada masyarakat Desa Tegaharum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang masih setia menonton video kami. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, dan klik tombol lonceng pada video ini demi kemajuan dari video ini. Sebelum saya menyampaikan hal yang panjang lebar, nah kali ini kita sudah kedatangan tamu yang cukup spesial ini. Selamat datang Ibu. Nah, beliau dari Puskesmas 1 Denbar, Ibu dokter. Ya, Ibu dokter ya. Ibu sebagai kepala Puskesmas 1 Denpasar Barat. Terima kasih Ibu sudah datang di podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga sehat selalu karena cuacanya seperti ini juga berubah-ubah. Mungkin ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan dan kepada Ibu agar bisa memberikan sedikit ya pengetahuannya atau wejangannya kepada masyarakat terkait dengan kesehatan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Langsung saja mungkin saya mau memberikan waktu kepada Ibu dokter untuk memperkenalkan diri. Mungkin banyak nih yang belum kenal mungkin siapa ibunya nih. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Ya. Mas. Iya, Genta. saya Degenta. Genta. Ya, terima kasih undangannya. Ya, sama-sama. Saya perkenalkan diri, saya Dr. Lina Mujilahayu. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas 1 Denpasar Barat. Oh, sudah lama menjabat Bu? Dari tahun 2017. 2017, sekarang 2025, hampir 22 tahun. Salah 12 tahun. 22 tahun. 12 tahun ya Bu ya? 8 tahun lah. 8 tahunan hampir ya, Mom. 8 tahun ya. Sebelumnya di mana Ibu? Sebelumnya saya juga di Puskesmas 1 Denpasar Barat, tapi sebagai staf medis. Oh, staf medis. Belum jadi ketuanya ya. Wih, lumayan ini nih jenjangnya. Naik. Sebelum di Denpasar Barat, saya sempat di Flores dulu. Di Flores sebagai apa Bu? Dokter rumah sakit. Dokter udah di rumah sakit ya. Iya. Berapa lama di sana Bu? 5 tahun. Lumayan ya. Di Flores ya Ibu ini sudah berpengalaman di bidang kesehatan. Cuma mungkin kalau di sini Ibu tinggal di mana Bu? Di Jalan Kalimutu. Oh dekat ya? Masih di sini juga daerah sini ya. Kemacetan Kelot. Ya, iya. Jadi terima kasih banyak karena kami ini cukup agak sedikit ya mencari jadwal Ibu, Ibu dokter ini karena kesibukan beliau sangat padat. Jadi saya sangat berterima kasih nih. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini di tengah kepadatan dan aktivitas yang Ibu jalani ya. Mungkin teman-teman ingin tahu pengalaman Ibu ya.
Ada nggak hal-hal yang unik itu tentang selama Ibu menjabat di Puskesmas 1 Demar? Jabat sebagai kepala puskesmas ya. Iya, sebagai kepala puskesmas. Sebenarnya banyak pengalaman ya. Iya. Yang pertama itu mungkin yang tidak terlupakan mungkin awal-awal saya menjabat ya, karena kan waktu itu PLT dulu kita belum langsung diangkat definitif. Oke. Karena kepala puskesmas yang lama pensiun diangkat jadi PLT kepala puskesmas. Di situ saya merasa sangat bodoh. Oh lah, kok merasa bodoh? Ibu udah. Karena benar-benar kita masalah manajemen enggak terlalu paham gitu kan. Selama ini tahunnya saya kan cuma di pelayanan, kemudian yang banyak fokus saya di pelayanan, terutama pelayanan lansia ya, itu banyak fokus di sana. Jadi begitu diangkat jadi PLT kepala puskesmas, kemudian harus mengurus manajemen, kemudian dihadapkan dengan akreditasi puskesmas, itu benar-benar berat. Kaget ya, kaget. Tapi syukurnya semua bisa terlewati. Kemudian pengalaman lain itu saat COVID ya Mas ya. Oh iya. Betul. Pandemi COVID kemarin ya. Pandemi COVID itu luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa, tidak terlupakan. Dan bersyukur kita masih bisa melewati seleksi ya. Iya betul. Seleksi alam itu. Nggih, betul nika nggih. Hal yang sangat baru juga nggih. Tapi berkat dukungan dari semua pihak, dari semua lintas sektor juga, akhirnya semua bisa terlewati. Bisa terlewati. Wih, saya tahu betul itu waktu kita kembali flashback cerita tentang pandemi itu ya. Wih, memang seleksi alam betul-betul. Ya, punya rasa takut sih punya, tapi ya mau ya gimana lagi? Karena tugas ya Bu ya. Iya betul, kita dilema. Apalagi Ibu memang di sana di kesehatan yang garda terdepan kala itu, ya harus mau nggak mau, suka tidak suka ya betul. Maju. Mau takut bagaimana? Iya nggak bisa. Kalau nggak kita siapa gitu jadinya ya. Wih keren. Nah untuk misalnya sebagai dokter misalnya Ibu, kita benar-benar Ibu biasanya menangani dokter apa umum kah, anak kah, spesialis apakah gitu? Selama ini saya kan dokter umum saja Mas ya. Umum ya? Iya, dokter umum. Kalau sekarang sih jarang pelayanan, sudah jarang. Lebih banyak di manajemen. Yang kalau dulu sebelumnya kita biasa tugas di poli umum. Kebetulan fokus saya waktu masih di pelayanan di puskesmas itu ke lansia atau lanis. Makanya sampai saat ini masih, walaupun saya sudah nggak pelayanan, masih banyak yang ngefans sama saya. Nah, kalian luar biasa sekali Bu dokter kita ini. Kalau saya maaf ya Bu ya, ini kalau saya yang saya tahu ya, itu ada puskesmas anak, ibu dan anak ya kalau nggak salah ya, mau dibuka itu ya. Itu tahu nggak Ibu? Oh, yang di Denpasar 3. Yang di Jalan Gunung Agung itu ya. Jalan Gunung itu Agung. dari puskesmas di sini ya? Nika merupakan pengembangan ya, karena kan kita di Denpasar Nika ada 11 puskesmas. Betul. Untuk Denpasar Barat baru ada 2 puskesmas. Sedangkan Denpasar Barat itu kan luas. Jumlah penduduknya sangat banyak ya. Untuk tahun ini saja puskesmas saya sasaran penduduknya Denpasar 1 Nika 111.000 lebih. Padahal idealnya kan satu puskesmas itu 30 sampai 50.000 lah paling. Iya. 3 kali lipat ya, 2 kali lipat ya, 3 kali lipat kurang lebih. Dengan pertimbangan itu maka ada perluasan untuk pengembangan puskesmas baru. Tapi itu pengembangan itu kan bagian dari puskesmas yang di sini ya? Oh, enggak. Nanti dipisah ya? Iya, betul. Berarti di sini udah pelayanan anaknya pindah ke sana gitu? Oh, enggak. Di sana dibilang puskesmas ibu dan anak itu mungkin lebih fokus pelayanan yang difokuskan, yang ditonjolkan itu, dikhususkan bukan dikhususkan, betulnya melayani semua juga. Semua gitu. Puskesmas kan akan melayani semua sesuai dengan, tapi lebih mendominasi ya. Cuman itu yang akan jadi layanan andalan, layanan yang ditonjolkan. Oh ya. Yang diutamakan ya gitulah. Oke.
Sekarang kalau soal saya lewat tuh kadang-kadang puskesmas, wah ramainya Betul, hebat. sangat Saya sangat yang habis padat. pikir, dokternya kuat sekali. Melayani, namanya kita melayani ya Bu ya, wajib ya suka tidak suka kan. Tapi luar biasa pelayanannya. Saya akui memang memerlukan, kalau saya bilang sih, kalau saya pribadi ini memerlukan tenaga ekstra untuk bisa melayani seluruh masyarakat. Iya. Wih, sungguh-sungguh luar biasa. Maksud rame, lewat rame gitu. Mudah-mudahan masyarakat kita sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin. Seluruhnya biar bisa sehat. Tim dari pelayanan di puskesmas juga bisa sehat selalu biar bisa Amin, melayani amin. masyarakat. Iya. Oke Bu, berikutnya bagaimana menurut Ibu peran serta dari pemerintah Desa Tegaharum terkait dengan kepedulian dan peningkatan kualitas kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya kan ada ya tentang stunting, tentang demam berdarah. Bagaimana pendapat Ibu terkait? Pemerintah Tegaharum ini sangat sangat luar biasa sebenarnya. Perannya sangat peran dan dukungannya sangat tinggi untuk Terima kasih. program-program kesehatan ya. Itu mulai dari penganggaran. Ya. Dari penganggaran setiap tahunnya pasti Tegaharum menganggarkan cukup banyak untuk program-program yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian memfasilitasi kegiatan kami juga yang mungkin bukan penganggarannya bukan dari Tegaharum, yang kegiatan-kegiatan langsung dari kami itu difasilitasi juga, seperti kegiatan-kegiatan kalau ada penyuluhan, terus screening ya. PTM itu yang dulu kalau sekarang nanti mungkin namanya berubah jadi CKG, cek kesehatan gratis. Dulu kan JKG. Kalau dulu kita sebenarnya sudah mengerjakan dengan screening PTM, penyakit tidak menular itu dari Banjar ke Banjar di tempat-tempat arisan. Ya. Nah, ini dukungan Tegaharum bagus banget. Terkait penyediaan sasaran juga, apapun kegiatan yang di Tegaharum ini sasarannya pasti banyak dah. Rame kita ya? dapat banyak rame. Ya. Seperti ini minat masyarakatnya bagus gitu ya. Karena untuk menjaga kesehatan ya. Dari pemerintahannya mungkin betul sangat komunikasi ke masyarakatnya. Komunikasi kepada masyarakat bagus ya. Betul seperti ini sehingga apapun yang kita laksanakan di Tegaharum itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti dulu waktu zaman Covid juga dukungannya tinggi sekali loh, Mas. Mulai dari awal isolasi mandiri, isolasi mandiri itu peran pemerintahan Desa Tegaharum untuk mengawasi waktu itu isolasi mandiri Bu ya. Kita ngomong-ngomong, mohon maaf nih saya potong, ngomong-ngomong isolasi mandiri, kita bawain ke rumahnya. Dan mereka antusias, artinya dia mau untuk menjaga dirinya agar tidak tertular lagi kepada masyarakat lain. Belum lagi waktu Ibu, vaksinasi ya, vaksinasi waktu ya itu dah. Wah, antusias masyarakat tuh. Betul. Untuk bisa ikut. Saat isolasi mandiri, kalau tidak ada peranan pengawasan dari desa kan lolos semua nanti mereka kemana-mana kan, nah, itu di sana. Kemudian waktu sudah mereda, imunisasi kan, Niko juga dukungan Tegaharum sangat luar biasa karena setiap kita mengadakan vaksinasi COVID dimanapun tempatnya di Banjar ya. Pasti angka kedatangannya tinggi, cukup tinggi. Kemudian kegiatan-kegiatan untuk ini penanggulangan dan pencegahan stunting itu juga ini bagus. Pokoknya semua bagus dah. Nah, terima kasih banyak. Posyandu nih di Tegaharum itu sebelum zaman era ILP ya Mas ya. Ini kan posyandu ada posyandu balita, posyandu lansia, posyandu posbindu ini sudah berjalan. Posyandu remaja kayak ada baru ya. Remaja baru nih baru ya. Ini sudah berjalan bagus dan kader-kadernya luar biasa. Tegaharum menyiapkan kader kesehatan yang lebih dari cukup secara jumlah dan secara kemampuan kompetensi juga selalu
di refresh nih kan. Ya. Ada kegiatan-kegiatan untuk refreshing kader, kemudian saat Posyandu beralih menjadi Posyandu ILP ya. ILP itu integrasi pelayanan primer di mana pelayanan itu Integrasi berdasarkan siklus hidup nih seluruh nih ke Posyandu itu pelayanan mulai dari ibu hamil sampai dengan bayi, balita, remaja, kemudian usia dewasa sampai usia lanjut itu dalam satu Posyandu. Nika Tegal Harum juga sudah berjalan nika untuk Posyandu ILP-nya. Kemudian di Posyandu ILP ini kan kader ini harus mempunyai 25 keterampilan kader ini sudah juga Tegal Harum melaksanakan untuk peningkatan kompetensinya untuk pelatihan kadernya sehingga kadernya sudah mampu dan sudah dinilai oleh tim kami untuk pelaksanaan Posyandu ILP. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Berarti memang SDM-nya yang bagus nih, hebat-hebat berarti di Tegal Harum. Tegal Harum gitu. Dan dukungan pemerintahannya memang betul, bagus. sangat. Tapi tanpa dukungan itu juga susah ya, Bu ya. Jadi artinya bukan susah, artinya ya sedikit menghambat. Iya. Terus kemudian Bu yang terakhir, sekian lama sudah kalau kita mungkin Ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau, Bapak Komang Adi Widiantara. Pak Mekal idolanya Pak. Nah, sudah lama, apa misi atau harapan Ibu ke depannya kepada pemerintah kita, Bu? Ya, ada kritik dan saran mungkin terkait dengan ya yang berhubungan dengan kesehatan lah kepada desa kami. Mungkin bisa disampaikan. Baik. Mungkin harapan mudah-mudahan kedepannya program-program kesehatan yang sudah berjalan, penganggaran yang sudah berjalan ini tetap berjalan seperti ini atau bahkan bisa ditingkatkan. Ya. Nanti untuk anggaran-anggaran untuk program-program kesehatan bisa lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian untuk sinergi kita, kerjasama kita di program-program bisa lebih ditingkatkan lagi juga. Karena selama ini sudah sangat bagus untuk Tegal Harum kerjasama dengan kami. Apapun yang saya bilang tadi, apapun yang kita ini ke Tegal Harum ya, pasti betul. berjalan. Saya sangat tahu betul itu. Kegiatan waktu kemarin ya, Bu ya, contohnya kayak kemarin kayak kita punya musibah kemarin. Yang baru-baru kita cek kesehatan masyarakat kita ya, Bu ya. Luar biasa sekali respon juga dari Puskesmas. Sangat luar biasa juga dari pemerintah Desa Tegal Harum. Saya sangat mendukung. Ya, betul. Kita saling rangkul karena memang waktu saat itu ya memang lagi kena musibah kita bersama. Betul. Kita waktu kan kita ada ini kunjungan dari rumah ke rumah itu dari staf kan mendampingi kita betul. betul. Jadi memang kita berjalan beriringan untuk pelayanan ke masyarakat terkait. Ya, terima kasih juga dari Ibu sebagai ketua Puskesmas. Mungkin saya mewakili teman-teman sudah minimal ikut melayani masyarakat agar bisa teratasi tentang kesehatan lah, masalah kesehatan. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sama-sama. Ya, saya minta waktunya tadi sedikit. Mungkin saya kalau ada salah saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan karena kita keterbatasan waktu. Nah, jadi acara podcast ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu saya sampaikan kepada teman-teman, ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Belum sih selesai sebenarnya. Jangan lupa kalau teman-teman atau masyarakat yang menyaksikan video ini ingin menanyakan sesuatu hal terkait dengan kesehatan atau terkait dengan Puskesmas ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan yang menyampaikan kepada ibunya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen video kami dan klik tombol lonceng demi meningkatkan kualitas dari podcast kami yaitu podcast Genta. Sebelum saya akhiri Bu, ini saya memberikan sedikit cendera mata sedikit, nggak banyak. Tunggu sebentar. Ya.
Ini ada tumbler Bu. Terima Ini wujud dari Desa Tegal Harum. kenang-kenangan Tegal Apa namanya, menjaga lingkungan, botol minum sekali pakai. Gitu. Ya. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat bahwa Ibu pernah hadir di podcast kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ini bisa. Jadi mohon maaf juga saya Ya. kalau ada yang Nah. gangguan. Saya dan terima kasih banyak Ibu udah mau hadir karena kan kesibukannya ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Teman-teman terima kasih semuanya, tim. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di video Degenta yang lebih menarik dan lebih seru tentunya, memberikan informasi yang positif kepada seluruh masyarakat, seluruh warga Desa Tegal Harum khususnya, baik itu ya yang dari jauh juga nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman di rumah juga sebelum saya akhiri ada usul, beli coba undang ini dong. Nah, bisa berikan usulan di komentar ya, biar kita lebih banyak, karena bingung juga kita mengundang siapa. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video Degenta berikutnya yang lebih menarik ya. Dadah. Oke.